Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come back again channel Gado-Gado at Home dengan saya Siti Nurul Fauzia SSIMM. Oke, teman-teman semua, pada video kali ini saya akan memaparkan, lebih tepatnya sih berbagi ya, informasi. Oke, sebentar. Tentang peran karyawan pada jasa. Jadi nih, di video kali ini saya akan berbagi atau sharing materi yang ada modul 4, EKMA 4, 5, 6, 8 ya, yaitu materinya adalah materi mata kuliah pemasaran jasa. Ya. Oke, langsung aja ya kita cari tahu apa sih arti pentingnya karyawan pada bisnis jasa. Oke, now. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai. Nah, jadi ya, di Amerika Serikat itu pernah ya ada kata-kata the only we can beat the competitions is with people. Ya. Jadi ada pernyataan dari si Eaton ya, Robert G. Eaton ya, dia adalah seorang CEO Chrysler Corporations ya. Dia mengatakan bahwa di tengah-tengah pesatnya kecanggihan teknologi, ternyata peran sumber daya manusia atau SDM dalam menentukan keberhasilan perusahaan itu nggak bisa diabaikan ya. Jadi salah besar kalau kita menganggap manusia di zaman modern itu tidak berguna, di zaman kecanggihan teknologi itu nggak guna ya, enggak juga ya, enggak juga. Apalagi untuk memasarkan bisnisnya itu bisnis jasa. Ya, bisnis jasa ini bisnis yang pasti melibatkan manusia ya, karena manusia yang memberikan jasanya. Oke, kita lihat ya. Nah, ibarat pepatah ya, di sini ada kata-kata tambahan. Ibarat pepatah, SDM itu merupakan sumber keunggulan daya saing yang tidak lekang oleh panas, tidak lapuk oleh hujan ya. Ini berbeda pastinya dengan teknologi produk dan produksi ya. Teknologi dan produk itu kan hari ini dia unggul, lusa belum tentu dia unggul gitu ya. Tapi kalau SDM itu nggak lekang ya oleh waktu. Dia terus kita butuhkan yang unggul itu ya. Nah, berbeda sekali maksud saya dengan barang gitu ya. Manusia ini kan pakai hati kerjanya gitu kan. Nah, itulah yang membedakan nilai manusia dengan benda mati gitu ya. Makanya si Ethan ini menjelaskan the only we can beat the competition is with people. Ya, jadi memang nggak bisa, manusia itu nggak bisa diabaikan begitu aja. Ya. Oke, dari situ kita udah tahu intinya ya. Nah, kemudian dalam pemasaran jasa, nah ternyata SDM yang dimiliki oleh penyedia jasa itu akan sangat mempengaruhi kesuksesan dari si penawaran jasa itu, dari si pemasaran jasanya itu. Nah, apalagi untuk mencapai hasil yang optimal diperlukan keterlibatan langsung ya. Kita udah tahu nih kalau kita dagang jasa, orang yang jual jasanya itu terlibat langsung dengan si konsumen. Pasti itu akan sangat mempengaruhi. Nah, jadi perannya itu begitu ya. Nah, kemudian perusahaan juga harus mengantisipasi segala kemungkinan terjadinya permasalahan dalam pengelolaan SDM, mulai dari tahap seleksi hingga proses manajemen SDM yang lebih kompleks. Seleksinya tuh harus pas, nanti diolahnya udah masuk tuh ya, orang-orangnya SDM-nya udah masuk, itu juga harus pas. Yang pastinya itu kompleks ya, karena kepala setiap orang itu kan walaupun bentuknya sama-sama bulat ya, isinya itu kan pasti berbeda. Nah, disitulah manajemen itu diperlukan ya. Kemudian tingkat perhatian dan penekanan pada peran SDM dalam memasarkan jasa sangat penting. Oke, kita sepakat ya sama ini. Apalagi pada era globalisasi saat ini, di mana tidak akan ada batas mobilitas sumber daya maupun sumber daya manusia. Oke.
Kemudian, persaingan bisnis jasa yang semakin tinggi menuntut perusahaan untuk selalu memberikan pelayanan yang delight effect kepada pelanggan sebagai keunggulan daya saing. Oh iya dong ya enggak. Walaupun jasa ini enggak kelihatan gitu ya, tapi persaingan bisnisnya itu ya terus apalagi kamu udah belajar SDL ya. Kamu udah tahu bahwa ternyata banyak produk-produk tertentu yang ditambahkan jasanya supaya si produknya itu punya nilai lebih, si konsumen itu ngerasa aku makin oke pakai itu karena jasanya yang mulai-mulai pelayanannya atau jasanya yang ditambahkan ke dalam produk itu. Nah, kan gitu ya. Nah, udah kasih contohnya kemarin di video sebelum-sebelumnya kayak IBM gitu ya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kemudian perusahaan dituntut untuk dapat mengelola tidak hanya eksternal marketing tetapi juga internal marketing. Nah, kemarin kan kamu udah belajar juga ya marketing mix. Nah, itu kan dari segi variabel-variabel yang mempengaruhi pemasaran apa aja nah gitu ya. Nah, selain eksternal, internal juga mempengaruhi tentunya ya. Nah, internal marketing itu kan memperhitungkan peran penting SDM atau si karyawan ya sebagai pihak yang akan dapat mendukung keberhasilan perusahaan dalam menciptakan keunggulan bersaing. Bagi perusahaan jasa, internal marketing memberikan banyak manfaat untuk mencapai kesuksesan pemasaran karena lebih bersifat integratif dan merupakan proses yang berkelanjutan. Oke, sepakat ya. Kemudian, manfaat tersebut antara lain sebagai sarana efektif untuk menciptakan competitive advantage, mengurangi konflik dan meningkatkan inovasi. Untuk itu, perusahaan jasa pada saat ini dituntut untuk dapat memberdayakan karyawan. Oh, pastinya ya. Kemudian, pemberdayaan empowerment melihat kepada pekerjaan karyawan untuk menemukan solusi terhadap permasalahan yang ada dan membuat keputusan yang baik sesuai seputar penyampaian pelaksanaan kepada pelanggan. Untuk dapat meraih kesuksesan dalam internal marketing, perusahaan jasa perlu menekankan pada pentingnya komunikasi, keterbukaan, tanggung jawab, dan integritas yang tinggi terhadap pencapaian tujuan. Nah, jadi kalau teman-teman ditanya ya peran dari karyawan ya atau SDM ya dalam pemasaran jasa, oh jelas banget berperan dalam kesuksesannya. Apalagi kita tahu bahwa SDM yang ada pada pemasaran jasa itu terlibat langsung berhubungan langsung dengan si konsumen ya. Itu udah kita pahami dengan sangat jelas. Nah, ya gitu ya. Nah, ini bagi perusahaan jasa, internal marketing memberikan banyak manfaat. Oke. Untuk mencapai kesuksesan karena lebih integratif dan merupakan proses yang berkelanjutan. Manfaatnya apa aja? Yang pertama, sarana efektif untuk mengembangkan keunggulan kompetitif yang dimiliki perusahaan. Karena internal marketing memberikan suasana keterbukaan sehingga memungkinkan penggalian informasi terutama mengenai potensi SDM. Yang kedua, mengurangi adanya konflik karena terencananya setiap program dan partisipasi sangat ditekankan dalam setiap pengambilan keputusan. Dan yang ketiga, memfasilitasi adanya inovasi karena internal marketing merupakan proses berkelanjutan dan motivasi karyawan untuk berpikir kreatif. Istilahnya tuh nggak ada matinya lah yang namanya karyawan itu ya. Karyawan itu kan manusia, SDM, terus gitu ya. Nah, kemudian keberhasilan perusahaan untuk memuaskan lingkungan internal akan dapat membawa keberhasilan pula bagi lingkungan eksternalnya. Ya jadi kalau misalnya internalnya berhasil, insya Allah eksternalnya juga ngaruh gitu. Bahkan perusahaan akan mampu menciptakan suatu pola pemasaran yang integratif dalam jangka panjang, ya, baik bagi karyawan maupun bagi konsumen. Dia juga menyinggung bahwa kompensasi yang seimbang antara kinerja dan kepuasan imbalan menciptakan pandangan positif bagi SDM
tentang perusahaan yang akan diwujudkan sebagai suatu loyalitas kerja yang positif pula. Ya pastinya ya, kalau dia dapat gaji yang imbang sama kinerja si SDM-nya, dia pasti kan puas tuh ya kerja di situ. Kalau dia puas, dia loyal kerjanya, dia mau disuruh ini, suruh itu, suruh ini, suruh itu, selama itu masih dalam konteks kewajaran, pasti si karyawan itu merasa loyal gitu ya. Kemudian perusahaan harus berupaya untuk melaksanakan internal marketing sebagai bagian baru proses manajemen usahanya. Oke. Kemudian peran penting SDM dalam perusahaan jasa harus dibedakan dalam pengelolaannya. Lebih lanjutnya, pengelompokannya atas dasar 4 hal, yaitu kontraktor, modifier, influencers, dan isolated. Ya. Pertama adalah contractors. Adalah SDM yang berhubungan secara intens dengan konsumen dan memilih aktivitas memasarkan secara konvensional. Mereka memiliki posisi dalam hal menjual dan perannya sebagai customer service. SDM yang terlibat dalam peran ini membutuhkan pelatihan, persiapan, motivasi yang tinggi untuk melayani konsumen sehari-hari. Selain itu, dituntut memiliki kemampuan untuk bersikap responsif dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Oke, yang pertama adalah garis bawahnya, kontraktor itu adalah yang berhubungan secara intens dengan si konsumen. Oke ya. Kemudian yang kedua, nomor 2 adalah modifiers, yaitu SDM yang tidak terlibat secara langsung dalam aktivitas pemasaran. Oke, ini tidak terlibat ya. Kontak dengan konsumen hanya dilakukan sesekali. Peran ini sangat penting karena itu mereka harus mempunyai pandangan yang luas tentang strategi pemasaran jasa. Modifiers memerlukan keahlian untuk dapat menjalin kerjasama yang erat dengan para konsumen. Manajemen harus mengarahkan dan mengadakan pelatihan serta pengembangan kerja secara intensif. Oke, yang kedua adalah modifier. Modifier ini garisnya tidak terlibat langsung, hanya sesekali aja gitu ya, tapi dia harus punya pandangan yang luas. Oke. Kemudian yang ketiga adalah influencers. Peran SDM ini lebih terfokus pada implementasi dari strategi pemasaran perusahaan. Tugasnya antara lain mencakup pengadaan riset dan pengembangan. Seorang influencer harus memiliki kemampuan untuk menarik konsumen melalui hasil yang diperolehnya. Keberhasilan dicapai dengan standar keinginan konsumen. Influencers juga diharapkan kesempatan untuk mengadakan kontak dengan konsumen agar hasilnya lebih baik. Oke, kalau influencer itu kan dari bahasa Inggris ya, influence mempengaruhi ya. Berarti dia itu adalah tugasnya adalah mengadakan pengadaan riset dan pengembangan. Jadi dia harus punya menarik konsumen, pengaruhi konsumen ya. Lalu hasil yang diperolehnya, fokus dia itu pada implementasi dan strategi pemasaran perusahaan. Oke. Kemudian yang terakhir atau yang keempat adalah isolated. SDM yang berada pada peran ini tampaknya akan sulit berhasil apabila tidak mendapat dukungan yang memadai dari manajemen, terutama untuk memotivasi mereka. SDM harus diarahkan untuk mengetahui perannya serta strategi pemasaran perusahaan sehingga mereka dapat berkontribusi lebih optimal bagi perusahaan. Jadi yang terakhir adalah isolated atau SDM yang pada peran ini tampaknya akan sulit berhasil apabila tidak mendapat dukungan yang memadai dari manajemen terutama untuk motivasi mereka. Ya. Jadi kalian di sini ya, di modul ini kalian udah tahu tuh perannya ya, peran dari karyawan pada perusahaan jasa ya. Kemudian kalian juga tahu manfaat dari internal marketing pada perusahaan pemasaran gitu ya. Dan juga kalian tahu juga di sini peran penting SDM dalam perusahaan jasa dibedakan dalam pengelolaannya. Ya, itu adalah peran karyawan pada pemasaran jasa. Kalau ditanya contohnya, ya contohnya apa sih perannya? Contohnya misalnya nih kalian ada pertanyaan contohnya itu apa? Karyawan pada bisnis jasa ini peran pentingnya. Contohnya ya misalnya kalian pada customer service ya. Customer service di bank. Kalian tahu kan yang namanya customer service itu, kita kalau udah datang ke bank, pertama kita ambil nomor antrian dulu ya. Di situ kita udah jelas ya. Kita maaf biasanya itu ngantri yang namanya customer service itu. Nah, kalau kita begitu selesai nunggu terus kita ketemu customer service yang ramah, kan lelah kita selama mengantri itu
apa ya namanya ya, terbayarkan gitu. Ya udah deh, aku mau pilih produk bank itu. Di situ tuh pelayanannya enak, mau nanya apa-apa tuh gampang. Dibandingkan kalau kita ke situ ke bank X misalnya, kita ke situ udah ngantrinya panjang banget gitu ya. Udah gitu kita begitu duduk, customer service-nya itu ngejelasin sesuatunya itu nggak gamblang, nggak enak, nggak asik, bikin kita itu ngerasa bahkan nggak ngerti nih harus ngapain lagi. Nah, udah jelas pasti kita bakal kehilangan konsumen. Itu ya contoh yang pertama. Jadi itu ya materi pada video ini. Lebih tepatnya sih bukan menjelaskan ya, saya ini sharing-sharing aja. Silahkan kalau ada yang salah atau kekurangan boleh diperbaiki atau dikomentari pada kolom komennya. Jangan lupa untuk di-subscribe video ini, mudah-mudahan teman-teman semua yang belajar atau yang share tentang video ini mendapatkan keberkahan keilmuan. Oke, thank you very much. Bye-bye.